Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang ya, Bapak Ibu. Sudah hadir di 71 orang. Selamat datang di webinar KTM Growth Insight Series yang keempat dengan topik Rethinking L&D Building Organizational Capability Through Learning. Salam kenal, saya Dinda dari KTM Solutions sebagai Talent Transformation Consultant sekaligus moderator hari ini. Saya akan bersamai Bapak Ibu sekalian ya selama satu setengah jam ke depan untuk bersama-sama belajar dan berdiskusi bagaimana sih meningkatkan capability organisasi melalui learning. Nah, mungkin ini udah ada 71 orang. Di sini aku mau ngecek-ngecek dulu kali ya sebelum mulai. Mungkin aku izin nih mau kenalan dulu kira-kira Bapak Ibu di sini dari organisasi mana aja ya? Mungkin boleh di kolom chat biar kita tahu nih dari mana aja. Oke, belum ada nih yang merespon. Boleh dong. Semangatnya nih 73 orang. Kira-kira oke. Banking dari Ibu Rahma Taher. Terima kasih sudah respon. Yang lain, yang lain? Apakah ada yang selain dari banking? Oh, Ibu Mimu from Xtolaram Foundation. Lalu dari palm oil, governance, finance, fintech, wah rame ya, seru. Hari ini banyak banget ternyata yang mau belajar bareng sama KTM karena moderator dan juga pembicara hari ini tuh mau diskusi bareng juga bareng Bapak Ibu di sini ya. Oke, mungkin langsung aja. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Semoga semangatnya stay terus sampai awal sampai akhir juga gitu ya, hingga akhir maksud aku. Oke, jadi Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin membacakan beberapa agenda yang akan dilaksanakan hari ini ya. Pertama pembukaan dari saya tentunya, lalu ada pengenalan narasumber, lalu ada pemaparan materi dari kedua narasumber, lalu akan ada sesi Q&A. Jadi nanti Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan mumpung dua speakers hari ini keren-keren. Jadi silakan bebas bertanya apabila memang waktunya cukup ya. Tapi insya Allah nanti waktunya memang cukup untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Lalu yang terakhir akan ada penutup. Jadi pastikan di sini Bapak Ibu tidak melewatkan sesi pemaparan insight-insight penting dari dua narasumber kita dari akhir hingga nanti sesi Q&A ini ya berlangsung ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ini rame ya, bakal ada graphic design juga, job seeker, education. Wah, ini masih banyak yang respon nih ternyata di kolom chat. Seru ya. Oke, aku lanjut ya Bapak Ibu. Jadi topik webinar kita pada sore hari ini judulnya Rethinking L&D Building Organizational Capability Through Learning. Jadi di sini kita akan membahas antara lain berkaitan dengan gimana sih gitu ya caranya learning development itu memberikan pengaruh bukan hanya pada perkembangan individu namun juga pada perkembangan organisasi itu sendiri. Selain itu kita juga akan menggali nih insight pendekatan dari learning development itu sendiri dan apa yang paling sesuai untuk organisasi kita. Nah, selama kurang lebih satu setengah jam ke depan kita akan bersama-sama nih sharing, belajar gitu ya dengan dua narasumber kita yang saya hormati, yaitu di sini ada Mas Ivan Ahda, Director Talent and Transformation dari KTM Solution, dan juga ada Mas Muhammad Rizky nih, People Development Lead dari Mekari. Mungkin aku izin nyapa-nyapa dulu ya. Halo Mas Ivan, Mas Rizky, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Dinda. Halo Mas Ivan, gimana Mas kabarnya? Sehat, Alhamdulillah, senang banget bisa meluangkan waktu diskusi pada sore hari ini sama Mas Oke. Rizky pastinya juga ya. Oke, siap semangat ya Mas ya, walaupun sudah sore ya. Siap. Oke, gimana Mas Rizky? Apakah sudah bergabung dengan kita di Zoom? Oke, sepertinya belum ya.
Oke, nggak apa-apa. Mungkin sambil menunggu Mas Rizky, aku mau sedikit gitu ya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ini ada Mas Ivan. Mas Ivan Ahda ini menjabat sebagai Director of Talent and Transformation di KTM Solution. Beliau telah berkecimpung di dunia human resource dengan pengalaman yang kuat di bidang talent management, organizational development, dan juga HR strategi lintas industri, mulai dari sektor banking, pemerintahan hingga pendidikan. Nah, selain itu, beliau juga merupakan founder dari Pemimpin ID, Social Impact Advisor di PT Paragon Innovation, Ericksonian Professional Coach, serta aktif dalam International Association for Facilitators Indonesia. Oke, selanjutnya nih masuk ke profil singkat narasumber kita yang kedua ya, Mas Rizky dengan nama lengkap Muhammad Rizky yang saat ini berperan sebagai People Development Lead di Mekari. Nah, Mas Rizky ini mungkin ini sambil di next ya profilnya. Sebentar. Mungkin teman-teman dari KTM bisa tunjukin ya profilnya, Mas Rizky. Nah, oke tadi. Oke, aku sambil lanjut ya. Jadi Mas Rizky ini memang dikenal sebagai Certified Professional Coach, Trainer, dan juga Public Speaker. Beliau memiliki pengalaman mendalam dalam pengembangan people strategy dan employee experience. Antara lain melalui peran-perannya sebagai People Strategy Manager di Seven Retail, lalu Culture and People Experience Associate Manager di Traveloka, lalu yang terakhir di Senior Culture and People Experience di Tokopedia. Seru-seru ya, profilnya keren-keren banget dan ini akan menjadi topik yang menarik buat kita berdiskusi dan juga belajar bareng sama Mas Ivan dan juga Mas Rizky. Nah, sebelum itu saya mau ajak Bapak Ibu sekalian nih untuk merefleksikan gitu ya, sebentar aja. Karena kita sambil menunggu Mas Ivan dan Mas Rizky juga ya di sini. Mungkin sambil di kolom chat juga ini bisa ini juga nih jawab-jawab gitu ya. Aku ingin bertanya gitu kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Pernah nggak sih kita gitu ya sebagai LND membuat program learning yang secara konten itu bagus, secara experience yang dirasakan peserta atau learners juga oke, mereka happy, tapi ternyata ada yang bolong, yaitu belum berdampak gitu, belum berdampak sama organisasi. Bahkan apa ya hasilnya itu belum terasa untuk organisasi kita. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, disinilah pentingnya rethinking di L&D itu sendiri. Nah, di sini kita akan dapat nih informasi ataupun ilmu-ilmu dari Mas Ivan dan juga Mas Rizky. Nah, yang pertama di sini, Mas Ivan tuh di sini akan membagikan SID framework ya sebagai cara berpikir yang membantu kita untuk memastikan learning itu benar-benar membangun capability organisasi itu sendiri, bukan sekedar aktivitas belajar saja gitu. Nah, Mas Ivan di sini akan langsung share frameworknya di awal supaya kita semua di sini punya gambaran besar terlebih dahulu. Nah, maka dari itu aku akan mempersilahkan Mas Ivan untuk sharing nih SID framework itu apa sih? Silakan Mas Ivan. Baik, terima kasih Mbak Dinda kesempatannya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya. Selamat sore, salam sehat buat kita semuanya. Mas Rizky juga senang bisa ketemu di sesi sore hari ini. Mbak Dinda, jadi kita langsung running discussion aja gitu ya. Jadi Boleh Mas Ivan, saat silakan. saya baik, baik, makasih Mbak Dinda. Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Ivan. Saya bersama Mbak Dinda dan kawan-kawan di KTM Solutions. Kami senang sekali mengadakan sesi sore hari ini karena untuk dua alasan. Pertama adalah kita sebenarnya lebih ingin banyak mendengar juga pengalaman Bapak Ibu dalam membuat program learning atau mengeksekusi program learning atau menjadi bagian jadi peserta atau yang pernah mengikuti program learning. Apa yang menjadi kendala, dinamika selama ini. Karena eh, ketika bicara learning program banyak sekali kompleksitas dan juga variasi yang ditemui di lapangan. Poin yang kedua adalah salah satu yang ingin dibawa dalam diskusi sore hari ini adalah dalam findings yang ditemui oleh KTM. KTM ini eh, punya kita bilang tacit knowledge selama sekitar 10 tahun lebih gitu ya. Dan salah satu insight-nya adalah bahwa seringkali pendekatan learning itu dikerjakan
dan menganggap efek learning itu terisolasi. Artinya dia berdiri sendiri, lupa bahwa ada variabel-variabel lain yang kemudian menjadi penentu keberhasilan program learning. Dan sebelum itu saya ingin mulai dari konteks besar. Kenapa kemudian membahas learning pada kesempatan waktu hari ini menjadi sangat relevan. Pertama adalah kita melihat belakangan ini Bapak Ibu, kalau bicara tentang talent development, atau bicara tentang finding the right talent gitu ya untuk posisi di company kita, di organisasi kita, eh, banyak yang membicarakan kok susah ya sekarang nyari talent-talent yang bagus. Atau talent yang bagusnya ada di mana sih? Kok mereka kadang-kadang kita udah invest lama, Mas Ivan, kasih program learning, tapi kok mereka nggak sampai selesai di organisasi dan seterusnya. Atau banyak juga yang ngerasa bahwa menemukan program learning yang sesuai dengan kebutuhan itu sangat menantang karena kenapa adanya pergeseran role yang sangat cepat. Ketika dulu kita eh, 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir selalu nyaman dengan mendefinisikan role seseorang pada spesifik area, maka kita sekarang sudah mulai bergeser tuh dari yang spesifik single role menjadi multiple roles dan karena berangkat dari skill base yang variatif gitu. Kita bicara juga tentang bagaimana kebutuhan mobilitas internal. Kesuksesan sebuah organisasi juga berangkat bagaimana kita menyiapkan talent-talent selanjutnya. Dan tidak lupa Bapak Ibu kalau kita flashback sedikit ketika pada saat pandemi COVID, kita mendapatkan wake up call betapa kata kunci reskilling menjadi isu yang menyadarkan kita nih para praktisi di organisasi. Ternyata kita mengandalkan seseorang perform hebat di posisinya, tapi ketika ada situasi organisasi yang membutuhkan pivoting, perubahan, visi yang berbeda, maka transformasi ini agak agak sulit dilakukan dengan segera. Dan that's why selain isu talent, kita bicara juga dengan isu sistem. Bapak Ibu yang saya hormati bicara tentang learning, kan kita juga sebenarnya perspektif sistem. Karena kalau kita lihat sekarang beberapa organisasi memberikan perhatian lebih pada bagaimana organisasi mengalokasi sumber dayanya untuk bisa menemukan talent yang tepat, mendevelop talentnya, dan pada akhirnya memiliki impact pada bisnis. Nah, saya akan bercerita tentang apa yang KTM lakukan selama ini. Tentu pengalaman kami, findings yang kami temukan berdasarkan apa yang kami temui. Boleh jadi tidak mengcover banyak hal atau yang Bapak Ibu ketahui atau yang Bapak Ibu pahami. Justru itu saya ingin banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu juga barangkali ada hal-hal yang bisa kita elaborasi bersama. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman KTM selama ini, kita mencoba merumuskan sebuah kerangka yang menjadi kerangka pikir kita dan kerangka kerja kita ketika kita bicara memandang organisasi as a whole. Bahwa organisasi seperti sebuah living system gitu ya. Dia sebuah sistem tapi juga hidup. Bahwa dia ditopang oleh dua pilar utama. Kita bicara pilar yang pertama adalah talent. Pilar yang kedua adalah sistem. Keduanya di mustahil kita bicara talent tidak menganalisa atau bicara tentang sistem. Kita bicara sistem, itu kita berpikir bagaimana talent yang menjalankan sistem itu. Nah, karena setiap organisasi yang ada di depan saya ini Bapak Ibu, kalau saya lihat backgroundnya cukup beragam, ada yang berasal dari foundation, ada yang berasal dari private atau government gitu ya. Pada akhirnya kan punya specific goals yang ingin dicapai. Kita bicara ada business result, kita ada bicara public uh, goods, public services gitu kan. At the end sebenarnya kita ingin ada impact yang dirasakan oleh yang diberikan oleh organisasi kepada target sasaran tertentu. Nah, inilah yang kita bicara kenapa kemudian dalam konteks KTM Bapak Ibu kita bicara tentang framework yang bagaimana membantu Bapak Ibu memandang organisasi. Bicara tentang learning, maka bicara learning kalau kita fokus pada talent aja, maka kita tidak bisa mengelaborasi sistem itu. Bapak Ibu, saya sedikit deep down pada apa yang kami maksud tentang talent growth dan system growth. Bicara tentang talent growth, kita bicara tentang bagaimana memastikan capability dari talent itu terhubung langsung dengan kebutuhan strategis organisasi. Dan ketika bicara learning hari ini, dalam praktek kami Bapak Ibu, kita sering melakukan program learning itu terpisah dengan kebutuhan kita menemukan atau mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. That's why kita bicara assessment. Dan
ketika kami bekerja bersama dengan teman-teman di mitra gitu ya, kita senang sekali karena ketika kita punya data assessment tentang talent, ketika kita berhasil memetakan apa area improvement yang menjadi prioritas, maka kita bisa menentukan apa yang menjadi sasaran spesifik. Nah, ini terdengar klise bahwa sifat kan semua kayak gitu kan, dan kita ada training need analysis Mas Ivan. Kita kan selalu tanya apa kebutuhannya. Betul, Bapak Ibu. Kita melakukan yang namanya TNA, kita melakukan menggali pertanyaan kebutuhan. Yang sering kita lupa adalah bahwa kemudian konteks talent itu kita develop, itu hampir pasti nggak bisa terikat pada konteks makro, konteks makro organisasi dan sistem yang ingin dicapai. That's why Bapak Ibu ketika bicara talent growth, kita bicara juga tentang kebutuhan atau visi strategik organisasi. That's why kita bicara tentang sistem growth. Bapak Ibu, salah satu mindset yang secara personal saya juga belajar kerja bersama mitra beragam gitu. Kita membantu beberapa instansi pemerintah, membantu rekan-rekan di BUMN, teman-teman di sektor juga, teman-teman NGO, foundation, family business, gitu kan. Banyak paradigma yang common terjadi menganggap bahwa yang namanya program learning atau secara spesifik orang bilang pelatihan gitu ya, training program gitu, banyak yang fokusnya pada format individual. Kita lupa bahwa sebenarnya seringkali pelatihan yang kita sering lakukan dan kita bilang, Mas, kami sudah melakukan pelatihan kok. Tapi itu mungkin hanya creating momentum for change, membuat kemampuan perubahan. Kita lupa bahwa perubahan yang sebenarnya yang ingin kita capai adalah perubahan after the training. Ada nggak spesifik behavior yang kita inginkan muncul? Ada nggak perubahan level mastery dari kompetensi tertentu pada leader yang kita latih sekarang? Ada nggak sih kebiasaan untuk kemudian belajar mandiri dari proses-proses yang kita lakukan? Era pelatihan yang klasik Bapak Ibu sudah selesai. Pandemi mengingatkan kita bahwa sampai kapan kita akan mengandalkan program learning yang konvensional, yang hanya mengandalkan kelas-kelas yang selesai pembelajaran ketika kelas selesai. Padahal kemudian sebenarnya the real changes yang kita inginkan terjadi di luar program learning. Nah, untuk itu Bapak Ibu kembali kepada KTM Framework, kita bicara bahwa ketika mendesain program learning, kami selalu berdialog dan menggali sebenarnya. Ada nggak beberapa spesifik objektif atau key result gitu ya, atau KPI yang ingin dicapai oleh company atau organisasi. Karena kenapa? Karena ketika bicara kita tarik kepada kebutuhan pengembangan talent, maka kita bicara juga elemen-elemen lain yang melingkupinya. Bapak Ibu kalau perhatikan di framework yang ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di tengah elemen talent dan sistem growth itu ada beberapa elemen yang kemudian memiliki kontribusi. Kalau bicara talent, maka kita bicara juga perihal technical, ya, general competencies, kita bicara juga tentang experience. Kita bicara juga bagaimana kemudian drive, personality, dan juga cognitive ability. Kami di KTM, ketika ada mitra yang bertemu, diskusi dengan kami, dan bicara masukan, kami melakukan assessment. Kami gali assessment seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Ada nggak spesifik intention yang ingin dicapai? Karena kita sering melihat bahwa assessment as it is assessment aja, padahal sebenarnya kita butuh data yang boleh jadi berbeda kebutuhan organisasi. Bapak Ibu, ini saya ingin cerita satu hal yang baru saja kita eh, eh, banyak lakukan di tahun 2025 adalah kita membantu beberapa mitra untuk eh, membuat namanya employee experience survey. Kita menggali bagian persepsi karyawan terhadap kemudian pekerjaannya, organisasi dan seterusnya. Dan ketika bicara employee experience itu tidak bicara tentang employee-nya sebenarnya, itu bicara tentang culture, sistem yang terjadi, bagaimana governance yang dilakukan, bagaimana organisasi punya peran pada learning development. Nah, Bapak Ibu ingin menjadikan sesi hari ini untuk mengembalikan esensi learning program bahwa learning program itu tidak dibatasi hanya program training kelas yang boleh jadi selama ini kita rutin lakukan. Kita ngerasa semua obat dari semua permasalahan tim yang nggak perform adalah training. Kira-kira gitu kan Bapak Ibu. Kita sering sekali bilang, Mas Ivan ini butuh training, Mas Ivan ini butuh motivasi. Saya sampaikan, kita cek dulu Bapak Ibu apa yang menjadi real. Nah, sebagai pemantik akhir Bapak Ibu, kita ada beberapa use case yang saya ingin ceritakan. Mudah-mudahan ini memantik
pengalaman dan juga pertanyaan barangkali Bapak Ibu untuk bisa menajamkan diskusi sesi sore ini karena diskusinya saya pikir akan semakin tajam dengan pertanyaan atau respon dan elaborasi dari Bapak Ibu. Kita ada 4 use case yang ingin saya ceritakan. Use case pertama adalah eh, kita membantu bagaimana merumuskan program persiapan atau pembekalan managers di beberapa organisasi. Salah satunya di BPKH ketika kita bicara program ini eh, tidak berhenti di kelas yang 2-3 hari, tapi juga ada beberapa regular interaction after the training. Kami juga Bapak Ibu membuat sebuah landscape design learning yang melibatkan platform teknologi. Kami di KTM memiliki platform learning management system yang itu embedded dalam prosesnya. Jadi kita membuat mulai dari interaksi touch point pertama teman-teman yang belajar sampai kemudian akhir diharapkan semua punya kontrol, semua punya monitoring yang kita bisa accountability-nya bisa kita cek bersama-sama. Tadi BPKHH ini programnya menarik karena kita bicara ternyata ketika program yang kita lakukan ada beberapa ideation yang itu lahir dari peserta yang kemudian memunculkan program baru. Waktu itu ada kita bicara, Mas Ivan kayaknya manajer sini punya beberapa masukan untuk bisa membuat program inovasi. Bisa nggak ya kita extend programnya untuk mendorong mereka punya inovasi? Nah, kenapa ini menarik? Sering sekali Bapak Ibu, memang secara umum kita buat program training topiknya udah selesai deliver, udah dan ya udah conversationnya selesai. Kami di KTM ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengelaborasi, Pak, ketika Bapak Ibu mendorong serta learning ini ke level ini, di level ini jangan-jangan mereka punya sesuatu lain yang bisa membawa mereka ke level yang selanjutnya. Yang itu sifatnya mungkin jadi penugasan tambahan atau exercise yang itu juga mendorong pertumbuhan sistem atau organisasi. Use case kedua, saya ingin cerita juga kami membantu salah satu mitra kami juga di BUMN itu mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Kita bicara program coaching di mana ada 2 desain program yang kita lakukan secara integrasi. Desain pertama adalah kita menyiapkan para leadersnya untuk bisa menjadi internal coach di company-nya di BUMN PP ini. Dan salah satu temuan yang menarik adalah bahwa banyak sekali yang kita temui para leaders yang secara pengalaman 20 tahun, 30 tahun technical expertise luar biasa. When it comes to developing people itu satu tantangan tersendiri buat mereka. Sehingga ketika kemudian kita berlatih bagaimana menyiapkan peserta itu satu banyak banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan. Dan bukan hanya itu. Desain pertama peserta yang sudah selesai mengikuti program pembekalan, mereka terlibat pada desain kedua yaitu program individual coaching, di mana kemudian ada coaching session yang kita siapkan yang itu terintegrasi dengan program assessment dan learning. Nah, Bapak Ibu, once again, learning yang kita bicarakan bukan bicara learning yang hanya 1-2 hari selesai atau one day event selesai dan tidak ada possibility untuk mengextend atau mengelaborate program ini dan itu embedded dengan tujuan organisasi. Maka ini beberapa hal yang kita mau elaborate juga. 2 lagi yang saya ingin sharing adalah eh, kita punya exercise juga bagaimana kemudian di eh, mendefinisikan ulang program learning. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Saya ingat betul di tahun kami mulai eksperimen ini di tahun kalau saya tidak salah 2016. Ketika ketika kami diminta untuk mendesain program learning untuk yang satu program learning, yang satu program internalisasi value atau culture. Nah, kami sampaikan kepada mitra kami, Bapak Ibu, apa program ini harus dilakukan di dalam kelas. Terus mereka bertanya, oh kenapa Mas Ivan? Oh iya, karena saya merasa bahwa kalau kita bisa mengelaborasi possibility melakukan program learning di luar setting normal atau biasanya, jangan-jangan kita punya possibility untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan so, waktu itu Bapak Ibu, kita mendorong eksperimen program learning yang itu basisnya adalah melibatkan para peserta learning itu dengan real setting komunitas atau masyarakat. So kita bilangnya signature program kami learning namanya Community Lab. Ini adalah program yang kami desain itu untuk para learners, pembelajar yang ingin kemudian belajar tapi juga langsung hands on
dalam konteks problem solving yang langsung mereka temui di lapangan. Jadi Bapak Ibu, kami mendesain program ini, kalau beberapa mitra kami ada yang levelnya untuk Board of Directors, ada yang levelnya MT, itu mereka terjun langsung ke dalam setting masyarakat di area tertentu. Ada beberapa model program yang mereka tinggal bersama masyarakat, ada juga yang kemudian mereka tinggal di penginapan sendiri, tapi kemudian ada beberapa jadwal di mana mereka berinteraksi langsung. Kenapa program seperti ini dibutuhkan atau kita lakukan? Ini bukan sekedar fancy atau gimmick belaka sebenarnya, tapi ada satu hal yang menarik. Ketika kita mendorong program learning, ada satu evidence yang kami tentukan. Ketika kita bicarakan case by case di kelas gitu ya, dan bukan hanya teori, banyak pertanyaan yang bicara tentang apakah kemudian di kehidupan nyata ini akan bisa kita praktekkan ya Mas Ivan. Nah, dengan kita mendesain program learning yang langsung membuat peserta terekspos dengan possibility challenge, problem yang mereka hadapi, disitulah kemudian terjadi proses belajar yang iteratif. Mereka melakukan sesuatu, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah. Di saat yang bersamaan juga mereka mendapat umpan balik dari proses yang mereka lakukan. Nah, proses ini sangat fasilitatif, sangat user-centered, sangat learner-centered gitu ya, sangat tergantung pada proses dinamika pembelajaran. Sangat tidak tergantung pada trainer yang hanya bicara dari pagi sampai sore, bukan sama sekali. Kita mendesain program learning dengan penuh customisasi, karena kita melihat bahwa kebutuhan learning itu sangat tergantung pada dua hal. Bukan hanya terkait dengan behavior objektif atau key behavior yang ingin dicapai, tapi juga konteks organisasi yang akan mereka hadapi after learning program. Bapak Ibu, itulah kenapa kemudian berkali-kali kalau kami diberikan kesempatan untuk diskusi, untuk bersama dengan mitra, kami sangat semangat untuk cerita bahwa Bapak Ibu, kami sepakat bahwa talent itu penting, tapi jangan lupa kami pengen tahu juga bagaimana sistem yang sekarang ini berjalan. Bagaimana kita bisa mendesain program learning yang juga bisa mengidentifikasi potensi atau mitigasi resiko, bagaimana learning kita bisa efektif atau ideal berjalan. Nah, kira-kira ini sebagai pemantik diskusi, Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak terlalu lama dan sebagai bagian dari proses yang eh, selama ini KTM lakukan, kita percaya bahwa bicara tentang learning program yang basisnya adalah sistem gitu, eh, pasti akan butuh effort lebih. Nah, ini elephant in the room-nya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang memang kita bicarakan. Karena eh, kita juga tidak bisa menafikan bahwa Bapak Ibu punya dalam program learning kita punya limitation yang seringkali limitation dari segi waktu, limitation dari segi budget, sumber daya, limitation dari proses delivery. Dengan KTM, kita ingin banyak mengeksplor possibility, ketemu dengan berbagai macam mitra, ketemu berbagai macam organisasi yang ingin bicara bahwa Mas Ivan, kita nih pengen punya program learning, tapi kami tahu ini ada kompleksitas di dalamnya. Kami justru happy Bapak Ibu dan menunggu barangkali di kesempatan sore ini kalau ada use case atau cerita atau praktek dari Bapak Ibu yang bisa diceritakan dan kita bisa semua dapat pembelajaran yang menarik, saya pikir feel free to elaborate Bapak Ibu. Demikian Mbak Dinda sebagai pemantik, mudah-mudahan nggak kelamaan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Menarik ya Bapak Ibu di sini tadi Mas Ivan banyak sekali memaparkan materi dan juga use case yang memang sudah terjadi gitu ya di KTM. Yang aku lihat di sini memang yang kuat gitu ya dari SID framework itu sendiri adalah talent growth dan system growth itu memang harus berjalan bersamaan gitu ya Mas ya. Jadi learning itu memang berperan penting gitu dalam mengembangkan kompetensi, potensi maupun pengalaman individu. Tapi kalau misalnya sistem growth-nya itu beresiko berhenti di level individu juga kan kurang gitu ya, kurang berdampak untuk organisasinya. Jadi gimana nih caranya kita bisa ngedesain learning yang gak cuma membantu individu tapi juga bisa membantu organisasi kita. Seperti itu. Mungkin lanjut ya kita. Tadi tuh Mas Ivan mengajak kita untuk lihat big picture gitu ya tentang bagaimana learning membangun capability organisasi. Sekarang kita akan turun ke level practice. Ini menarik lagi nih. Jadi gimana sih framework
framework ini tuh diterjemahkan dalam praktek nyata di organisasi. Nah, sesi berikutnya kita akan bareng Mas Rizky sebagai Learning Development Lead di Mekari yang akan membagikan studi kasus implementasi. Mulai dari bagaimana LND diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan bagaimana caranya meningkatkan engagement karyawan hingga bagaimana learning itu sendiri berperan dalam memperkuat internal mobility. Untuk sesi pemaparan selanjutnya akan kami serahkan kepada Mas Rizky. Halo Mas Rizky, apakah sudah ready? Halo, halo Mbak Dinda. Super ready Oke, today. siap. Silakan Mas Rizky. Oke, sip. Anyway, thank you so much Mbak Dinda dan juga Mas Ivan gitu ya. Halo teman-teman semua, selamat sore. Semoga teman-teman kabarnya baik-baik gitu ya. Dan thank you banget gitu for joining our sessions today. Karena aku yakin banget teman-teman mungkin ada hal-hal yang bisa lagi dilakukan gitu ya, tapi tetap nyempetin waktu untuk kita belajar bareng-bareng gitu ya. So, tadi sempat dikenalin sedikit gitu sama Mbak Dinda, tapi kenalan lagi, aku Rizky, aku sekarang berperan sebagai People Development Lead gitu ya di Mekari. Previously sebenarnya di HR lumayan mencelak-mencelok gitu ya, bahasanya quote-unquote gitu. Lumayan banyak explore area HR lain gitu ya, nggak selain People Development, tapi juga di People Strategy, kemudian di Culture Experience, Employer Branding, sempat ke rekrutmen juga sedikit icip-icip gitu ya, tapi sekarang aku pribadi lagi exploring untuk di bagian people development gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng. Aku juga bisa banget belajar sama teman-teman. Jadi feel free kalau ada questions, ada hal yang mau di-sharingkan di kolom komentar tuh juga boleh banget gitu. Oke, sip. Kalau gitu aku next dulu. Oh, sorry. Oke. So, jadi tadi kan sempat dibahas ya perihal frameworknya gitu kan ya, gimana learning and development itu bisa ngebantu organizational growth dan juga capability gitu. Nah, tapi salah satu yang sebenarnya jadi sebuah pertanyaan yang besar banget, aku pun juga suka bertanya gitu ya sebelum aku masuk ke people development ini, gimana ya caranya tuh proses people development ataupun kayak yang biasanya kita denger lah gitu ya dari people development itu bisa ngaruh ke business impact gitu. Karena sejauh mata memandang gitu ya, kadang orang tuh kalau people development tuh ngerasanya tuh kayak training, workshop dan lain sebagainya gitu ya. Tapi semakin aku pelajari gitu ya, apa namanya teman-teman semua di sini, it goes beyond that gitu. Itu benar-benar lebih dari sekedar training ataupun workshop gitu. Banyak banget peran-peran strategis yang ngebantu organisasi itu bisa mencapai goals-nya dia secara bisnis itu seperti apa. Jadi hari ini aku mau coba bahas apa namanya gimana gitu ya korelasinya antara people development dengan bisnis, dan juga mungkin framework yang bisa aku share ke teman-teman in order aku bisa nge-approach gitu ya our best practices gitu di people development Mekari gitu ya. Sip. Nah, tapi aku sebelum mulai gitu ya, aku mau coba let's do a quick reflection gitu. Kayak kita coba take time untuk bertanya gitu ya kepada diri sendiri. I believe di sini teman-teman ada yang memang learning and development practitioner, ada juga teman-teman dari consulting, HR, dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan gitu ya, despite extensive L&D initiative and numerous training programs gitu ya, di samping banyaknya learning and development initiative, banyaknya training program, kadang tuh bisnis suka bertanya gitu. Terus emang apa sih impact-nya ke kita gitu? What impact are we really creating gitu? Apa yang sebenarnya teman-teman development tuh lagi lakuin? Buat kelas aja, belajar bareng-bareng, bikin culture buat learning atau kayak gimana? Gitu. Nah, ini skalanya ada 4. Aku minta teman-teman mungkin tulis di kolom komentar gitu ya. Teman-teman tuh adanya ngerasanya di nomor 1 atau di nomor 2 atau 3 atau 4 gitu. Satu itu very relatable, not relatable at all, sorry, yang nggak sama sekali relate. Dua itu sedikit relate gitu kan ya. Tiga itu relatable dan 4 itu very relatable gitu. Bener-bener ngerasa kayak, bener lagi nih pertanyaannya sering banget dijumpai gitu kan ya. Sip. Nah, ini udah banyak yang masuk. Thank you so much, teman-teman. Mbak Mia bilangnya 3 ya. Mbak Mas Diaska 3. Mas Yusuf 2. Mas Luis 1. Menarik, nggak relate at all. Mas Luis nanti bisa sharing ya. Mas Rifki 3, dan lain sebagainya. Wah, oke. Rata-rata mungkin kalau on average, aku bisa bilang
teman-teman berarti berada di 3 ya, rata-rata di 3 which is relatable. Mungkin ada juga yang rasanya oke, tapi kayaknya enggak juga deh gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa next dulu. Sip. Nah, ini sebenarnya salah satu framework yang memang aku selalu tanemin gitu ya, dimanapun aku berada sebenarnya, especially mungkin di people development gitu ya. It's something yang sebenarnya mungkin very general dan bisa dilakuin kemana aja gitu, tapi ini menurutku jadi core-nya gitu. Karena people development itu tuh beyond training, tapi ini benar-benar terkait dengan gimana caranya nge-enable business growth gitu. Tapi salah satu caranya itu adalah by improving people capabilities. Jadi lebih sebagai jembatan untuk kayak apa namanya membantu organisasi itu mencapai goals-nya. Nah, kenapa aku kayak kasih tanda panah tuh paling bawah learning and development strategy? Kadang sebagai seorang learning and development ataupun people development gitu ya, kita tuh fokusnya tuh only on delivering training, dan kadang kita juga suka lupa gitu. Emang training ini tuh business impact-nya apa ya? Gitu. Emang korelasinya ke bisnis itu seperti apa? Gitu. Yang akhirnya jadinya kelihatannya silo. Orang-orang trainingnya udah semangat banget ngejarin orang-orang buat training, tapi bisnisnya ngerasa kayak buat apa ya? Gitu kan. Dan akhirnya timnya itu dinilai sebagai apa? Sebagai doer gitu. Sebagai orang yang cuman eksekutor tanpa ada hal-hal yang sifatnya strategik gitu. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk ngelihatnya dari layer ya, dari per layer. Gitu. Mungkin learning and development strategy itu adalah urusan kita lah, main dapurnya kita lah gitu kan ya. Tapi before kita ke sana, salah satu yang perlu banget dipelajari itu adalah business needs-nya tuh apa dulu gitu. Salah satu ada dua questions, two magic questions. Aku selalu bilang ini ke timku ya. Two magic questions untuk selalu tahu dulu sebelum kita mau ngapa-ngapain. We need to understand the why. Kenapa kita perlu ngelakuin ini? Gitu. Kenapa bisnis tuh perlu untuk apa namanya arahnya tuh ke sini gitu. Apa yang sebenarnya bisnis itu lagi prioritas saat ini? Apa yang sebenarnya dari apa yang mau dicapai gitu ya diprioritaskan, apa yang menjadi challenge saat ini, dan ada potential challenge ke depannya gitu untuk nge-achieve mereka punya goals dan punya priorities. Itu dulu gitu. Kalau misalkan dua hal tersebut teman-teman udah cukup hatam gitu ya, itu akan sangat amat ngebantu kita untuk ngedesigning arah selanjutnya gitu kan ya. Jadi start with business needs-nya. Justru malah kepala kita nih, kita tahu kita learning and Apakah Mas Rizky business hilang needs ya first. The sinyalnya? second one is, Oke. Mas oh, Rizky sepertinya hilang putus-putus. ya? Iya. Oke, let me check first ya. Wait. Oke. Ditunggu ya, Bapak Ibu. Oke, just wanna make sure suaraku udah kedengeran ya? Sudah, Mas, Udah aman. ya, oke. Sorry untuk technicality issue-nya ya, teman-teman. Biasa lah ya, kalau lagi virtual itu seperti ada aja gitu ya, yang bandel-bandel. Sip, oke kita next dulu gitu ya, terkait dengan tadi sampai ke business needs gitu ya. Jadi, memang kita tahu bahwa kita tuh adalah learning and development practitioner ataupun spesialis gitu ya. Tapi, ketika kita mau ngedesain sebuah learning strateginya, make sure kepala kita tuh bukan lagi jadi learning and development specialist, tapi jadi business partner, jadi learning partnernya mereka. Apa yang sebenarnya mereka pengen capai dan apa yang sebenarnya menjadi tantangan saat ini. Gitu. Nah, yang kedua terkait dengan short term results ya. Atau apa yang sebenarnya bisa kelihatan, tangible outcomes yang bisa kelihatan gitu ya untuk bisa apa namanya mencapai bisnis needs-nya tadi atau bisnis goals-nya tadi gitu. Nah, mungkin kalau yang sering banget didengar itu terkait dengan gimana caranya kita bisa closing the skills or competencies gap-nya seseorang untuk bisa mencapai goals organisasi gitu ya. Itu yang paling sebenarnya perlu kita tahu gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu, oh kita pengen coba improving efficiency and also productivity-nya, for example. Nah, dari situ tuh biar kelihatan tuh, oke, outcomes-nya itu adalah end in mind-nya gitu ya. Itu mau coba nge-gap competencies
Yang kedua adalah efficiency. Nah, gimana ya caranya untuk memfasilitasi bisnis punya goals dan juga bisa men-show atau kayak bisa mentransfer kita punya short term results. Barulah kita masuk ke bagian learning and development strateginya gitu. Jadi jangan sampai salah step gitu kan ya antara business goals dan juga learning and development strategy. Mungkin kebanyakan pitfallsnya yang terjadi itu adalah learning development-nya jalan dulu, baru dipikirin kira-kira apa nih matriksnya ya, gitu. Apa ya sukses matriksnya ya, apa yang bisa mempengaruhi ke organisasi ya, gitu. Nah, itu yang mungkin agak terbalik. Nah, ini cara yang menurut aku praktikal banget untuk biasanya aku lakuin di dalam timku di People di Mekari gitu ya, ataupun dimanapun aku berada gitu. Yang pertama adalah understand the business and issue dari why-nya lah ibaratnya gitu. Metodenya banyak banget gitu. Tapi salah satu metode yang sering banget aku lakukan gitu ya, yang sering banget aku andalkan gitu untuk dapat business need understanding itu adalah listening session. Jadi kayak having a talk, casual conversations gitu ya, ya tergantung culture-nya teman-teman seperti apa gitu ya. Aku pribadi cukup privilege karena aku bisa ngobrol sama leadersku tuh di setting yang memang very casual ketika misalkan lagi ketemu di jalan atau kayak misalnya sambil lunch dan lain sebagainya. Tapi having that listening sessions first itu membantu banget untuk kita tuh paham sebenarnya organisasi kita tuh mau dibawa kemana sih Pak gitu. Terus sekarang challenge-nya lagi apa sih Pak untuk nyampe prioritas tersebut gitu. Kemudian orang seperti apa sih Pak yang Bapak tuh pengen banget sustain gitu di company ini gitu kan ya. Dan ketika orang-orangnya ada orang atau orang yang digambarkan itu seperti apa, itu sekarang gapnya di mana Pak di perusahaan kita gitu. Itu akan sangat membantu kita untuk menavigate seluruh inisiatif kita gitu. Dan kadang kalau misalnya aku lagi niat banget gitu ya, aku suggest teman-teman juga untuk bisa ngeliat company report analysis-nya gitu. Bagaimana company itu sekarang lagi berada di situasi mana gitu kan ya. Dan apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang sifatnya perlu diefektifkan dan lain sebagainya. Atau bisa kompetitor benchmarking juga, apa yang sebenarnya kompetitor kita tuh sekarang lagi lakukan gitu kan ya, dan gimana strateginya mereka gitu. Dan kita bisa ngecek tuh, kita bisa compare sama apa yang sebenarnya terjadi di actual situations kita gitu. Nah, ini ada 3 question sebenarnya yang selalu aku tanya, yaitu current priorities and OKRs-nya itu apa di tahun ini gitu ya. Second one is the current or potential challenge dan juga ekspektasinya tuh apa dari leaders gitu. Nah, ketika udah dapet ini, outputnya apa? Outputnya itu tuh sebenarnya mau coba nurunin apa sih? Oh, kompetensi gap-nya, leadership challenges-nya, atau apa sebenarnya yang pengen teman-teman dapetin untuk mencapai mendesain gitu kan ya strateginya. Nah, next-nya terkait dengan short term result or impact. Jadi ini perlu di-define dulu what-nya gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gimana? Dari tadi teman-teman udah dapat business needs analysis-nya itu, teman-teman bakal dapat nih secara bisnis itu tuh apa sih? Oh, ternyata dia perlu untuk dalam untuk kayak kita mau nyapai company goals-nya gitu ya. Salah satu yang strategi yang pengen dilakukan itu adalah mau coba mengganti strategi di bagian sales karena mungkin kalau aku bawa ke Mekari gitu ya, mungkin salah satu faktor lah gitu kan ya, atau strategi yang pengen dilakukan di sini gitu. Oh, ternyata ada sebagian organisasi yang atau tim gitu ya yang strategi atau approach-nya tuh berbeda. Sebelumnya orang selesai itu tuh diekspektasikan menjadi seorang farming, di mana farming itu dia hanya memanage existing clients-nya Mekari for example gitu kan ya. Tapi ternyata sekarang untuk mencapai business goals-nya ke depannya di Mekari gitu ya, mereka tuh di-expect untuk bisa jadi hunter. Jadi mereka lebih proaktif, mereka jadi bisa lebih doing outbound lebih banyak lagi gitu kan ya. Mereka lebih basis strategi yang lebih kreatif untuk nawarin solusi-solusi yang ada di Mekari gitu. Dan tapi ternyata kalau dilihat mereka tuh belum ready untuk menjadi hunter karena mereka terbiasa jadi farming gitu. Nah, itu kan masalah. Itu bisnis tapi jadi problem kita saat ini gitu. Nah, dari situ apa yang sebenarnya pengen dicapai dari business goals-nya gitu ya. Oh, ternyata kita pengen increase number of leads-nya. Ini sorry agak typo, tapi number of leads ya, bukan leaders. Leads by berapa kali, kemudian improve win rate-nya berapa kali, improve MRR atau monthly revenue recurring revenue-nya berapa kali. Itu bakal kelihatan di situ tuh. Ya kan, dari teman-teman udah bisa dapat short term goals dan juga business needs-nya apa gitu. Nah, merefer ke tadi kita punya sebuah practical case gitu ya. Ternyata nggak cuma dari
si individunya aja yang punya gap gitu ya, farming to hunter gitu. Tapi ternyata secara leadership juga ada challenge-nya nih gitu. Gimana caranya si leaders ini tuh bisa jadi lebih efektif in delegating? Gimana caranya leaders ini bisa apa namanya becoming leaders yang bisa lebih ambitious tapi juga nggak membuat anak-anaknya juga jadi drop dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi banyak banget leadership challenges yang terjadi tuh di situ gitu kan ya. Dan matriksnya apa? Berarti untuk nge-close leadership competency gap dan juga bisa dapat better decision making in day to day basis gitu. Nah, kadang yang kita suka lupa sebagai team learning gitu ya, team learning atau team people development, kadang kita tuh nggak speak by their language gitu. Kita nggak speak kalau ini tuh sebenarnya arahnya tuh bakal kemana secara learning gitu kan ya. Kita cuman mungkin lebih terpaku sama satisfaction score. Kita terpaku sama jumlah attendance gitu ya. Kita terpaku sama jumlah modul yang memang diproduce gitu kan ya. Tapi it goes beyond that sebenarnya. Kita perlu benar-benar speak by their language. Dengan adanya training ini, sebenarnya materi yang mau dicapai itu apa sih gitu, yang mempengaruhi bisnis atau organisasi punya punya goals ataupun priorities. Nah, itu yang perlu di highlight gitu. Nah, ini baru gitu kan ya tahapan ketiga, which is how can we do to support gitu kan the organizations ataupun the company gitu. Nah, kenapa ini nggak aku bahas banyak dan lain sebagainya? Karena sebenarnya ini tuh benar-benar butuh kreatif ya. Semakin aku apa namanya belajar gitu karena semakin aku banyak experience di sini gitu ya, mencicipi people development itu seperti apa, ternyata interventions itu di people development tuh nggak cuman berhubungan dengan workshop ataupun apa namanya training aja gitu, tapi banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa kita improve. Apakah itu sistemnya yang ternyata nggak scalable untuk kita apa namanya mencapai strategi bisnisnya. Kayak learningnya udah jalan banget, inisiatifnya udah jalan banget, individu gapnya juga udah makin kecil gitu ya. Tapi kok nggak mempengaruhi kita punya bisnis impact ya? Gitu kan. Wah, apa nih yang terjadi? Apakah sistemnya belum benar-benar bisa jadi scalable? Apakah sistemnya tidak mendukung kita punya workflow yang lebih efektif atau apa? Gitu kan ya. Jadi yang tadi disampaikan sama apa namanya Mas Ivan tuh bener banget, aku can relate lah on that gitu kan ya. Jadi banyak banget intervensinya. Terus ada lagi bagian leadership. Apakah role based learning path atau on the job training atau justru malah proses and system improvement gitu ya, yang perlu kita lakukan secara people development. Jadi people development di note ya, nggak cuma ngecekin kompetensi gap dan juga ke deliver training, tapi it goes beyond that gitu. Benar-benar lebih dari apa yang biasanya diekspektasikan dari seorang learning designer gitu ya. Dan learning and development itu benar-benar apa ya, art ya, ada definisi artnya gitu untuk ngedesigning people development yang memang paling cocok. Karena I believe people development strategi di Mekari belum tentu sesuai dengan people development strategi yang ada di company-nya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini gitu. Jadi benar-benar perlu didesain secara kreatif gitu. Tapi yang penting prosesnya tuh udah benar dilakukan, sistemnya memadai, ya udah tinggal intervensinya yang dilakukan gitu. Paling itu yang mau aku bahas di bagian framework. Nah, ada salah satu yang sering banget aku temui, tapi kalau orang belajar di organisasi itu tuh nggak segampang itu, Mas Rizky gitu. I need to agree gitu, karena kalau aku mau reflect ke dalam diriku sendiri gitu ya, sorry, kadang kayak udah kerjaan mah banyak gitu ya, udah mah deadline-nya sempit-sempit gitu. Kapan kita pengen apa namanya belajarnya gitu? Kayak susah banget untuk nge-increase engagement mereka untuk bisa belajar gitu. Dan gak semua orang tuh punya punya behavior ataupun bukan behavior, punya keinginan ya, punya willingness gitu untuk bisa belajar dan juga nggak improve dirinya gitu. Dan itu sebenarnya ya nggak jadi salah karena itu kan sebenarnya motivasi masing-masing gitu ya. Tapi as HR, as practitioner gitu, apa yang bisa dilakuin gitu. Nah, core principles-nya itu adalah employee itu tuh engage sama learning ketika mereka tuh merasa itu terbantu, mereka ketika learning itu tuh bisa ngebantu mereka untuk menang di pekerjaan dan juga grow secara personally dan juga intentionally gitu. Jadi balik lagi, mungkin kalau kita ngomongin workforce gitu ya, sekarang tuh workforce kan sudah didominasi sama Gen Z ya, gitu. Mungkin 40-60% tuh udah dominasinya sama Gen Z lah gitu, dan nanti bakal bakal disusul terus gitu kan ya sama generasi selanjutnya gitu.
Dan kalau kita lihat gitu ya, learning and development itu memang sebenarnya menjadi top 3, mereka punya aspirasi gitu. Kayak mereka tuh kalau kerja tuh mau cari apa sih gitu ya. Ternyata tipe development atau career and growth itu tuh benar-benar dia cari. Nah, tapi growth yang seperti apa yang mereka cari? Growth yang sesuai dengan aspirasi pribadinya gitu. Jadi kayak instead of kita apa namanya cuman neglect gitu ya ke hal-hal yang sifatnya untuk personal aspirations dia untuk ke profesionalnya doang, tapi justru malah kita ngebantu mereka punya personal aspirations yang akhirnya nanti bisa menggiring mereka punya capabilities di professional growth-nya mereka gitu. Jadi agak unik gitu kayak anak-anak Gen Z ini sendiri gitu ya approach-nya dan behavior-nya juga beda, motivation-nya juga beda-beda. Jadi don't use one size fits all ketika kita ngedesain learning strategy gitu. Jadi kuncinya di situ ya, personalize, help them to win at work, dan juga bisa grow at their own pace atau intentionally. Itu adalah yang sebenarnya principles, core principles yang bisa kita buat. Nah, gimana caranya? Again, satu strategi bisa jadi nggak works gitu ya, dan itu wajar banget lah namanya trial and error gitu ya. Tapi di sini aku bawain engagement driver yang aku temuin di salah satu research di Deloitte gitu ya. Aku belum ngasih linknya di sini, tapi apa kalau memang teman-teman butuh linknya, aku bisa share. Nah, engagement driver dari apa namanya menurut Deloitte gitu tuh ada 3 mainnya sebenarnya. Yang pertama relevancy, autonomy, sama progress gitu. Make sure engagement drivernya ini tuh ketap atau kecoel gitu ya ibaratnya. Nah, di bagian relevansinya itu learning design-nya kayak gimana? Learning design itu adalah yang bisa connect learning-nya itu sama jobnya spesifik. Jadi ngebantu mereka untuk lebih pintar ngejalanin pekerjaannya dia gitu itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah autonomi. Dia bisa memilih dan juga lebih fleksibel untuk belajar dan juga bisa nge-support mereka punya individual personal development gitu kan ya. Makanya tadi aku bilang secara sistem masih penting nih karena sistem itu membantu kita bisa lebih scalable, bisa lebih personalized juga dan juga bisa sesuai dengan direction dari bisnis juga gitu. Kemudian yang ketiga itu progress gitu. Kadang orang tuh belajar butuh yang namanya sense of growth gitu kan ya, apalagi motivation saya karyawan kita salah satunya itu gitu ya. Jadi make sure bahwa mereka tuh di learning design itu dikasih visible growth, bentuknya mau skills milestone kah atau ada gamifications-nya kah. Lagi-lagi itu kan butuh sistem dan juga resources gitu kan ya. Jadi itu pun juga bisa dieksplor gitu. Nah, tapi lagi-lagi engagement ini tuh nggak akan bisa dicapai kalau kita belum dapat beberapa hal yang perlu ku checklist gitu. Yang pertama, leadership buy-in. Ini salah satu yang menurutku balik lagi gitu ya. Dari manapun aku pindah-pindah company, ini selalu jadi kunci gitu ya. Kalau teman-teman dapat leadership buy-in ya, ini akan jauh lebih mempermudah teman-teman untuk dapat engagement dari employees juga. The second one is find the best method for them to learn. Having a personalized learning path itu juga di encourage gitu ya, dan make sure bahwa mereka dapat mentorship. Mereka nggak cuma belajar blindly, tapi mereka juga dibantu untuk di coach dan juga di monitor gitu. Gimana perkembangan dia di specific development plan-nya. Jadi having a personalized career journey and track it would be very beneficial for them to like engage and also motivate them to learn more gitu. Jadi itu something yang sebenarnya perlu banget untuk kita emphasize gitu kan ya di bagian engagement to learning ini sendiri gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya itu mungkin aku bisa pause dulu di sini karena juga waktunya cukup terbatas di sini gitu ya. Tapi we'll be very excited dan juga happy untuk kita bisa ngobrol di sesi nanti gitu ya. Sip, I think that's it from my side. Aku kembalikan ke Mbak Dinda. Thank you so much. Oke, thank you so much Mas Rizky. Menarik banget ya Bapak Ibu. Yang menjadi highlight tadi nih aku sampai catat nih. Employee engage sama learning ketika learning itu bisa membantu mereka untuk win atau sukses dalam pekerjaan dan grow intentionally dengan pace mereka masing-masing. Karena nggak mungkin ya kita minta employee kita untuk belajar tapi nggak bantu sama sekali untuk mereka grow gitu. Dan make sure di learning design itu juga ada visible growth seperti gamification dan sebagainya ya, yang bisa digunakan untuk membangun engagement mereka. Oke, menarik banget.
banget Mas Rizky. Terima kasih ya Mas Rizky dan juga Mas Ivan atas penyampaian materinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang lebih menarik lagi, yaitu sesi diskusi. Di mana di sini kita akan mengadakan sesi diskusi panel ya. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mas Rizky dan juga Mas Ivan. Dan buat Bapak Ibu yang misalnya udah ada pertanyaan nih di benaknya, boleh banget bisa langsung tulis aja di kolom Q&A. Nanti saat sesi Q&A berlangsung, saya akan membacakan pertanyaan tersebut. Dan sebelum masuk ke sesi panel discussion, aku juga mau menginformasikan, mohon untuk Bapak Ibu stay hingga akhir karena KTM di sini akan memberikan sebuah kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa memberikan apa ya, memberikan konsultasi. KTM akan memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu dengan mengisi survei. Nah, nanti surveinya itu akan diinformasikan oleh rekan saya dari KTM. Maka dari itu, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk stay dari awal hingga akhir. Oke, mungkin sekarang kita sudah mulai ya masuk ke sesi diskusinya. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Mas Ivan dan juga Mas Rizky. Mungkin aku langsung ke pertanyaan pertama dan ini untuk Mas Ivan. Oke, pertanyaannya gini Mas. Dari perspektif Mas Ivan nih, penasaran mungkin dari Bapak Ibu di sini juga. Perspektif Mas Ivan mendampingi berbagai organisasi karena Mas Ivan di sini kan udah banyak pengalaman gitu ya untuk apa mendampingi berbagai organisasi dan menurut Mas Ivan nih perspektifnya pola kegagalan apa sih yang paling sering muncul ketika LND itu tidak berkontribusi dalam capability organisasi meskipun programnya itu sudah berjalan lama bahkan sudah masif. Gimana Mas Ivan? Thank you Mbak Dinda. Ini common problem yang terjadi pada beberapa organisasi ya. Ada tiga hal yang eh, sering menjadi persoalan. Yang pertama adalah hmm, saya selalu percaya bahwa diagnosa yang tepat pada problem itu 50%-nya menyelesaikan permasalahan. Jadi yang sering terjadi itu Mbak Dinda adalah eh, common stake-nya adalah kita mendesain program learning yang tidak sesuai sasaran yang diinginkan. Ini tentu kita bertanya, masa iya sih orang kan keluar uang? Sebenarnya mungkin nggak se ekstrim, trainingnya beda dengan yang diinginkan. Sebenarnya sama atau mengarah ke sana. Tapi kegagalan mengidentifikasi spesifik area yang ingin diselesaikan, yang ingin diambil itu menentukan kepada kemudian bagaimana cara kita menilai yang disebut sukses. Nah, karena kan how we define the success itself for the program kan gitu ya. Nah, ini menarik ya. Ini juga tadi saya melihat ada pertanyaan tentang bagaimana kita mengukur keberhasilan, misalnya trainingnya buat sales atau buat orang marketing dan seterusnya. Nah, ini menarik ya karena banyak juga di antara kita yang meletakkan learning matrix itu pada yang satu pendekatan aja. Instead of kemudian melihat learning evaluation sebagai satu matrix, kita melihat sebagai sebuah kerangka arsitektur yang boleh jadi menggunakan beberapa metode. Saya akan masuk ke sini nanti kalau masih ada waktu, tapi balik tadi pertama adalah kegagalan dalam identifikasi spesifik problem. Yang kedua adalah bicara tentang program learning itu banyak yang kemudian selesai ini hanya sampai di level luaran atau output aja. Mereka senang dengan kemudian Mas Ivan orang teman-teman pada happy ikut training gitu ya. Atau 80-95% tuh pada hadir gitu kan, yang nggak hadir cuma sedikit gitu kan. Padahal kan bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah apa sih spesifik outcomes, ada nggak sih perubahan perilakunya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi karena mereka apa para mitra ini sering menganggap bahwa mitra seperti KTM itu adalah just another vendor yang kemudian kayak dikasih budget bantu eksekusi training. Tapi sebenarnya ketika bicara deep dive pada specific problem dan recommendation, mereka juga nggak mau melakukan hard conversation. Misalnya adalah ketika kita mendesain tentang specific program learning, ada tuh beberapa evidence problem yang itu lebih fundamental dan itu related dengan organisasi misalnya atau pembenahan yang lain. Nah, ini kalau nggak diadres ini kan sebenarnya jadinya kita hanya merapikan atau menyelesaikan area yang kita ingin selesaikan aja, tapi padahal masih banyak area yang perlu diselesaikan. Nah, yang ketiga, eh, ini technicalities tapi ngomongin method and delivery.
Jadi ini salah satu yang sering terjadi nih, Mbak Dinda. Jadi pokoknya kalau ada masalah solusinya adalah training. Pernah kayak gitu nggak Bapak Ibu ya? Pokoknya kurang semangat bekerja, training. Tidak sesuai standar, training, gitu kan? Ada masalah dengan penugasan di kantor cabang, training. Nah, kita ingin bilang bahwa learning ini sangat luas. That's why belakangan saya senang sekali, saya sebagai seorang coach juga gitu ya melihat banyak sekali metode tools yang berkembang dalam praktek program learning yang itu bisa diutilisasi. Sehingga itu membuka perspektif dan paradigma bahwa bicara program learning banyak sekali angle-nya. Kita bisa bicara menggunakan studi kasus, kita bicara facilitation skills base untuk kemudian program learning-nya. Kita bicara di KTM, kita menggunakan platform learning management system ya, Mbak Dina, kita menggunakan gamification, kita menggunakan board game, dan seterusnya. Jadi eh, variasi metode untuk kemudian menyasar variasi problem itu dibutuhkan. Nah, kita nih program learning ya karena sangat wajar dan difahami, barangkali mungkin Bapak Ibu referensinya masih terbatas atau memang masih berhati-hati. Mas Ivan, ini kan investment buat kami, ini kali pertama buat program learning. Kami nggak mau yang aneh-aneh deh, yang biasa-biasa aja. Nah, ini yang kayaknya mindset kita harus perlahan Bapak Ibu kita coba buka gitu ya, bahwa program learning ini adalah program yang sejatinya bisa spesifik menyasar kepada yang jadi persoalan kunci, dan yang kedua adalah kita mengutilisasi semua metode dan tools yang diperlukan untuk menyasar pada problem yang kita selesaikan. Nah, bagian terakhir dari kegagalan itu adalah mengukur impact dari learning, Mbak Dinda. Nah, tapi saya pause di sini dulu biar pada penasaran. Silakan, Mbak Dinda. Oke, sebenarnya ini nyambung Mas sama tadi yang sudah disampaikan Mas Rizky ya. Tadi Mas Rizky itu menyampaikan untuk aligning L&D with business needs itu ada 3 step kan ya. Step yang pertama itu kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih business needs-nya itu sendiri gitu kan. Terus langsung masuk defining short term-nya itu, resultnya itu gimana, impact-nya itu gimana. Sampai akhirnya baru kita bisa bikin trainingnya itu seperti apa agar semuanya itu bisa saling menutupi gitu ya misalnya bisnis needs-nya apa tapi kalau misalnya si trainingnya dibuat tidak sesuai bisnis needs kan justru itu menjadi sebuah kegagalan gitu ya mungkin ya Mas ya. Oke, thank you Mas Ivan. Aku lanjut nih ke pertanyaan kedua buat Mas Rizky. Eh, Pertanyaannya ini tuh dalam pengalaman Mas Rizky gitu ya sebagai People Development Lead di Mekari. Di titik mana sih biasanya L&D itu mulai kehilangan relevansinya terhadap kebutuhan bisnis dan organisasi? Nah, ini masih nyambung nih, Mas. Gimana, Mas Rizky? Wah, menarik, menarik pertanyaannya. Sebenarnya ini berkaitan sekali sih sama yang Mas Ivan tadi udah sempat share gitu ya. Jawaban-jawabannya aku agree banget gitu sama Mas Ivan. Cuman kalau in my case gitu ya, di dalam pengalamanku, um, kapan learning itu kehilangan relevansi sama bisnis itu adalah ketika programnya itu hanya disusun berdasarkan apa yang sebenarnya lagi best practice di situ gitu, apa yang sebenarnya lagi oke oke nih kayaknya kita mau latihan A gitu kan, kita mau coba kasih mereka tuh skills terkait dengan AI gitu for example gitu, karena kan lagi bener-bener arahnya ke sana gitu ya. Tapi apakah secara bisnis lagi butuh ke situ gitu, prioritasnya memang lagi di situ dan itu membantu bisnisnya untuk mencapai goals-nya atau enggak gitu. Jadi jangan sampai koneksi antara learning dan juga business goals-nya tuh hilang. Itu yang pertama. Kemudian aku juga mungkin double down, agree juga sama Mas Ivan bahwa ketika learning-nya itu hanya diukur dari kepuasan mereka di dalam kelas gitu ya. Tapi sebenarnya itu beyond that gitu kan. Itu benar-benar lebih dari itu. Tapi gimana dampak berkelanjutannya? Justru evaluasi setelahnya lah gitu yang sebenarnya akan sangat amat ada korelasinya dengan bisnis. For example, apakah ada perilaku yang berubah dari yang sebelumnya A menjadi B gitu kan? Apakah ada matriks yang meningkat gitu, yang sebelumnya penjualannya segini sekarang jadi segini gitu? Atau mungkin tadinya sistem kita suka error tapi sekarang apa namanya berkurang dan lain sebagainya dari training ini. Terus berapa cost yang akhirnya apa ya mengurang reduce berapa cost ketika kegagalan tersebut bisa diminimalisir, for example. Hal-hal yang sifatnya mungkin lebih ke evaluasi.
gitu. Sama yang ketiga, ketika kitanya juga apa namanya sebagai learning designernya itu kurang bisa punya humility untuk bisa speak dari mereka punya kacamata kali ya gitu. Kayak aku pribadi kayak selalu berusaha membawa diriku sebagai orang yang mau paham bisnisnya tuh mau lagi mau kemana dan lagi mau ngapain dan apa yang bisa dibantu gitu. Bukan menjadi seorang kayak advisor iya, tapi bukan menjadi sebuah salah satu solusinya adalah learning gitu. Aku nggak mau jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi ketika kitanya punya humility untuk benar-benar mendengar gitu kan kebutuhannya mereka, challenge-nya apa, si bisnis dan lain sebagainya, menurutku disitulah gitu kan ya korelasinya apa namanya terkait dengan bisnis. Kalau memang nggak ada humility tersebut, kurasa itu juga jadi sebuah challenge gitu ya untuk bisa dapat relevasinya sama bisnis sih gitu. Jadi in a way learning development perlu benar-benar punya keterampilan mendengar juga dan juga menggali sebenarnya apa yang dibutuhkan gitu. Oke, thank you Mas Rizky. Berarti sebenarnya balik lagi ya ke yang awal tadi Mas Rizky bilang, yang tren itu belum tentu cocok untuk bisnis kita gitu ya. Karena kemarin tuh aku sempat lihat. Betul. Betul, aku sempat lihat tuh waktu awal-awal AI keluar, wah itu langsung banyak banget perusahaan yang bikin training AI, 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 padahal sebenarnya mungkin belum 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 butuh gitu ya untuk saat itu. Oke, sip. Mungkin ini masih pertanyaan buat Mas Rizky juga nih, masih nyambung juga. Jadi dari semua sistem organisasi yang beririsan dengan L&D seperti kinerja, karir, atau peran leader, mana sih yang paling menentukan keberhasilan L&D dan namun juga paling sulit untuk diintervensi. Nah, apa tuh Mas? Ini pertanyaannya menarik banget. Ini nanti Mas Ivan juga boleh tambahin ya, Ya, Mas. boleh, boleh, Mas. Dari jawabannya gitu. Tapi menurutku dari segala apa ya, mungkin aspek gitu ya yang mempengaruhi, salah satu yang menurutku penting banget, sangat penting dan mungkin jadi sebuah challenge itu adalah leadership sih, Mbak Dinda gitu. Karena aku ngerasa bahwa balik lagi ketika individunya sudah di-equip untuk jauh lebih pintar, jauh lebih bukan pintar, jauh lebih kompeten gitu ya, jauh lebih kompeten, jauh lebih bisa mumpuni untuk bisa perform dengan baik di pekerjaannya. Tapi kalau misalkan leadersnya itu tidak membantu untuk mereinforce behaviornya, tidak membantu untuk memberikan example gitu kan ya. Oh, gak kedengar, suaraku kedengeran kan ya? Oh ya, kedengeran ya. Sip. Apa namanya tidak memberikan example, kemudian tidak apa ya memberikan bentuk support dalam coaching ataupun mentoring itu akan jadinya learningnya tuh hanya sebagai support, tapi bukan jadi culture gitu. Jadi balik lagi menurutku yang penting banget itu adalah bagian leadershipnya sih gitu. Kayak apakah leadershipnya juga siap untuk membantu apa ya proses gitu kan talent development dan lain sebagainya gitu itu yang pertama makanya ada spesifik ekosistem ataupun bukan ekosistem spesifik intervention gitu ya buat para leadership sendiri gitu kalau di Makari kita punya leadership ekosistem di mana kayak ada program-program yang sifatnya itu nyasarnya memang ke leadersnya juga gitu kan ya kayak untuk leader-leader baru kita punya FTLP namanya yaitu feature leaders gitu kan ya program. Kemudian ada juga untuk yang di tengah itu mid manajernya juga ada sampai di yang level head above-nya pun juga ada. Kita bilangnya leadership acceleration program gitu. Jadi leadership pun juga perlu didampingi dan dibersamai gitu apa namanya development-nya. Sama yang kedua mungkin bagian sistem and scalability-nya Mbak Dinda gitu. Balik lagi aku kayaknya agak mengulang gitu ya. Kenapa aku selalu mention ini karena untuk kita bisa mensupport gitu ya, kita butuh sistem yang juga bisa apa namanya bukan memfasilitasi agar kita punya intervensi itu lebih scalable gitu. Jadi nggak cuma based on ada program aja enggak, tapi diintegrate dari sebuah sistem dan proses yang memang sudah dipastikan membantu organisasinya itu punya goals gitu. Mungkin kalau kita bilangnya di HR itu apa ya life cycle-nya tuh selalu selalu ada gitu, sistemnya selalu akan ada dan terembed gitu. Karena ya sebaik-baiknya learning itu adalah learning yang sebagai culture kan gitu. Jadi culture perlu di-embed dari sistem juga. Gitu sih paling Mbak Dinda dari aku. Oke, sip. Kalau dari Mas Ivan, mau ada tanggapan terkait pertanyaan yang tadi atau mau nambahin Mas Rizky mungkin?
Sementara enggak, saya sambil melihat pertanyaan-pertanyaan yang di apa Oke, Q&A tuh menarik-menarik banyak sih. ya. Oke, Jadi saya sambil balas-balas gitu. Saya pikir elaboratif pertanyaannya bagus-bagus banget. Itu Din, lanjutin. oke. Oke, siap. Thank you, Mas Ivan, Mas Rizky. Nah, ini melihat antusias Bapak Ibu di sini, Q&A itu udah banyak banget nih, Mas Rizky, Mas Ivan. Kayaknya kita langsung aja kali ya, menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, aku mungkin melihat di sini ada pertanyaan pertama nih dari jam 15.58. Wah, ini Ibu atau Bapak Alvin Karino, mungkin kalau misalnya mau langsung open mic ditanyakan, silakan untuk diajukan pertanyaannya atau mau dibacakan saja? Oke, belum ada jawaban ya. Baik, saya akan bantu bacakan saja. Nanti dari Mas Ivan atau Mas Rizky boleh langsung menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Alvin Karino, boleh dikasih tips Mas Rizky cara agar leaders BOD bisa buy-in dengan desain program kita? Ini pertanyaannya untuk Mas Rizky. Oke, nah ini Oke, silakan Mas. Oke, nah ini pertanyaannya bagus banget gitu dan salah satu yang paling aku suka gitu ya terkait dengan leadership by ini sendiri gitu. Tapi sebenarnya apa yang ngebuat ini bisa dapat by in-nya yang pertama itu adalah tadi ya kita harus punya mindset kalau kita tuh mau dengerin mereka butuhnya apa. Jangan sampai kayak kita tuh langsung jump in ke solutionnya. Jadi kita harus listen first gitu ya. Second one itu adalah speak by their language. Jadi benar-benar kayak understand mereka pain points-nya apa dan kalau apa namanya kalau ini kita mau jalankan emang efeknya apa ke mereka gitu. Jangan sampai kayak cuman learning delivery atau kayak programnya jalan dan lain sebagainya. Jangan sampai kayak gitu gitu ya. Jadi speak by their language juga, involve mereka kayak kenapa mereka perlu di-involve supaya mereka juga paham gitu sama inisiatifnya teman-teman dan dapat approval itu tuh lebih kepada apa namanya apa ngaruhnya ke bisnis matriksnya mereka gitu kan ya mungkin bahasa 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 konseptualnya seperti itu gitu. Tama yang keempat itu adalah kalau bisa gitu ya mungkin dapat ada kasih room gitu ya untuk kita tuh bisa bereksperimen. Biasanya aku selalu kayak apa ya aku selalu ngasih kayak kita bisa coba nih Pak gitu atau kayak Bu gitu ya kita pilot dulu aja, pilot study, gain feedback, gain evaluationnya seperti apa. Once memang syukur-syukur itu ada impact dan ada positif impact-nya, itu tuh bisa jadi ngebantu kita untuk build trust dan juga credibility kita di kedepannya sih. Dan itu akan mempermudah kita untuk gain gain buy-in lah ibaratnya gitu ya dari manajemen gitu. Jadi give space juga for trial and error. Karena kan ketika kita mencoba hasilnya cuma dua ya. Pertama berhasil, dua kurang berhasil gitu. Jadi give space juga for that gitu ya untuk apa namanya um, untuk dapat buy-in-nya. Sama yang kelima itu menurutku pribadi adalah mungkin kalian juga bisa cari advocate gitu siapa ya yang bisa membantu teman-teman untuk membantu gitu mengendorse inisiatifnya teman-teman kalau memang ini inisiatifnya baru gitu. For example, mungkin your direct supervisor pastinya kan, atau mungkin dari peersnya leaders yang memang teman-teman mau datengin gitu ya, atau mungkin cari juga orang-orang yang memang kalian tuh tahu bahwa kayaknya orang ini cukup jadi learning hero saya deh gitu. Nah, learning hero itu dalam arti kayak orang-orang yang memang passionate di learning. Nah, itu mungkin adalah orang-orang yang bisa teman-teman jadikan untuk menjadi bahan pilot ya teman-teman. Jadi once pilotnya memang udah berhasil, teman-teman bisa bawa sukses story-nya itu ke other leaders to get their buy-in lebih cepat lagi. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, siap. Thank you, Mas Rizky. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau bacain pertanyaannya dari Pak Muhammad Ridwan. Karena ini pertanyaannya banyak, mungkin dari Pak Ridwan bisa langsung open mic saja untuk ditanyakan kepada Mas Ivan ataupun Mas Rizky. Silakan, Pak Ridwan. Gimana, Bapak Ridwan? Apakah berkenan untuk open mic? Oke. Belum ada jawaban. Oh nggak Ini apa-apa, udah saya raise langsung hand ya, izin Sob? respon aja kali ya. Oke, oke siap Mas. Pertanyaannya mungkin mau perlu aku bacakan? Oh nggak usah, nggak apa-apa, aman. Aman. Oke, siap Ya, silakan Mas Ivan. ini menarik ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pertanyaan Mas Tuhan ada dua. Pertama adalah bicara kalau budget kita terbatas selama setahun buat program learning. Sementara maunya banyak. Kalau dalam konteks pertanyaan Pak Ridwan ini ada otonomi, ada apa itu.
ada otonomi, ada progres gitu kan, ada relevansi. Mana sih yang mau kita prioritasin di antara ketiga hal? Kalau saya, menurut saya dalam pengalaman saya progres. Ada tiga alasan. Pertama, progres itu dia akan bisa menarik relevansi dan otonomi orang dalam belajar. Ketika bicara progres, maka state-nya adalah state untuk kemudian to becoming sesuatu yang lebih baik. Jadi kita selalu menanam optimisme di sana. Sehingga relevansi dan otonomi adalah sesuatu yang dicari, diciptakan oleh si learner itu sendiri. Dan ini menarik karena bicara kita tahu budget terbatas sementara kita punya immediate result. Nah, progres yang kedua, progres itu adalah sesuatu yang sangat observable. Kita bicara misalnya progres dari sisi apa ya effort yang dilakukan ada perbedaan apa enggak. Kemudian ada enggak sih sebenarnya perbedaan kualitas yang dieksekusi dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita memilih mendahulukan progres, maka kita bisa memaksa para learners itu untuk berpraktek aplikasinya dan kemudian fokus pada evidence of change. Sementara kemudian kalau bicara relevansi, otonomi, ini sesuatu yang higher level thinkingnya itu kalau program learning itu malah kejauhan deh. Jadi menjawab pertanyaan Pak Ridwan dalam perspektif pengalaman saya, kita perlu mendorong progres. Yang kedua, pakaian juga menarik banget nih. Ini saya temukan juga nih Pak Ridwan. Jadi pertanyaannya bicara tentang kadang-kadang tuh di level organisasi orang tuh pengennya belajarnya pengen punya otonomi gitu kan. Saya mau belajar ini aja. Orang milih course-nya, orang milih modulnya dan seterusnya gitu kan. Nah, ternyata yang salah, tapi kenapa kemudian kecenderungannya orang malah memilih program yang paling gampang. Jadi menggugurkan kewajiban aja. Nah, dalam konteks ini yang terjadi adalah karena kemudian otonomi itu yang dibutuhkan dalam program learning haruslah otonomi yang punya constraint. Jadi kita nggak ngasih orang boleh bebas pilih jalannya, tapi win rate-nya, win at work-nya kita yang tentukan, kita yang definisikan. Jadi otonomi, sense of otonomi, pilihan learning design tetap ada. Tapi standar terbaik yang diinginkan itu harus di state. Jadi bukan unbounded otonomi, bukan otonomi yang nggak punya ikatan, tapi constraint otonomi. Nah inilah bagian program day learning. Kita sebagai praktisi learning, para top level atau bapak ibu yang ada di sini kan seringkali kan menghadapi dilema itu kan. Gimana caranya Mas Ivan biar mereka punya komitmen, tapi tetap ada kebebasan. Nah inilah. Nah, kenapa kemudian di platform kami, Bapak Ibu di LMS itu, tetap ada beberapa kesempatan para pembelajar itu memilih topik-topik apa saja yang yang bisa mereka pilih dari variasi topik yang ada. Tapi ada batasannya, ada durasi waktunya, ada level kualitas yang diharapkan dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Ridwan ya. Mudah-mudahan nambah perspektif Bapak Ibu juga. Demikian, Din. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ridwan dan juga Mas Ivan ya udah menjawab pertanyaan Pak Ridwan yang panjang dan menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada yang raise hand dari siapa nih? Sebentar, aku lihat dulu. Oh ini dari Pak Bayu Aryawan ya, atau mau kita lihat yang dari Q&A dulu kali ya, yang Q&A di kolom karena itu sudah ada 10. Mungkin aku pilih yang ini kali ya, Pak Paulus ya, Pak Paulus Puji Haryanto. Mungkin dari Mas Rizky atau Mas Ivan bisa menjawab. Bagaimana bila calon karyawan sudah 3 kali dapat surat peringatan, namun masih berperilaku mengerjakan tugasnya masih malas. Gimana tuh? Mungkin sudah mengikuti training, sudah didaftarkan training gitu kali ya Ya, mungkin ya. ya. Ini masalah semua organisasi kayaknya deh. Nggak tahu di Mekari ada juga kali ya, atau di organisasi lain di KTM atau di SID ya. Jadi ada yang udah dapat feedback gitu ya Mbak Dina, tapi kemudian tetap malas gitu. Mungkin Mas Rizky dulu ada mau respon nggak Mas? Aku bisa nambahin juga nanti. Oke, Kalau oke. nggak saya jumpin dulu boleh juga nggak apa-apa. Sebenarnya, Menarik. ya, Silakan ya, silakan ya. Mas. Sebenarnya perlu didefinisiin dulu nih Mas gitu kayak malasnya itu seperti apa gitu karena uh, malas yang tidak mengerjakan pekerjaan kah atau secara behavior jadi secara apa ya motivasinya berkurang kah atau apa tuh kayak perlu dilurusin dulu gitu kan ya.
Tapi untuk bisa merespon kondisinya yang tadi gitu kan ya, karena sudah sempat dapat peringatan dan lain sebagainya gitu ya. I think pendekatannya juga bisa jadi lebih pragmatis sih. Gitu. Pragmatis dalam arti apa? Pragmatis dalam arti melihat dua sisi gitu. Karena ketika karyawan struggling gitu ya, organisasi pun juga pasti struggling dan vice versa gitu kan. Jadi bisa apa namanya pragmatisnya dalam arti kayak dilihat gimana kebutuhannya organisasi ini sekarang gitu kan ya, melihat situasinya si karyawannya dan bagaimana sebaliknya karyawan melihat gitu kan ya situasinya dia di perusahaan gitu karena ketika memang tidak ada apa ya tidak ada alignment kemudian juga sudah dikerahkan segala effort yang sudah dilakukan gitu kan ya inisiatif dan intervensi yang sudah dilakukan sebenarnya kan ada yang sebenarnya dipilih tapi mungkin perlu dipilih gitu kan ya which itu bisa apa namanya disesuaikan dengan polisi perusahaannya masing-masing sih menurutku. Oke, baik Mas Rizky. Dari Mas Ivan, mau ada tambahan Mas? Saya nggak apa-apa. Ke next questions yang lain nggak apa-apa. Ada Oke, beberapa yang masih ada Pak Jovian. oke, sip, sip. Next question, oke, dari Pak Jovian ya. Jika learning design telah diselaraskan dengan metrik kebutuhan bisnis, namun pada praktiknya hasil metrik tersebut bersifat multifaktor atau bukan hanya dari hasil pelatihan. Bagaimana cara kita mengukur kontribusi murni dari pengembangan talenta tersebut secara objektif? Ya, saya izin respon ya Mbak Dinda ya. Oke. Jadi Pak Jovian, Bapak Ibu, ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kan salah satu dilema klasik dalam learning adalah oh ini jadi lebih baik karena program learning kita ya. Itu jangan belajar di tempat lain gitu. Atau jangan-jangan kontribusi kita berapa persen sih dari kesuksesan seseorang dalam konteks pengalaman selama ini ya Bapak Ibu Pak Jovian ini. Yang perlu diperhatikan bahwa kalau bicara tentang learning evaluation gitu ya, ada 4 hal yang krusial. Pertama adalah bagaimana learning design. Kita butuh make sure dulu sebenarnya yang dicari itu adalah peningkatan eh, leadershipnya, behavior spesifik atau pengen fokus ke strategic transformation atau kemudian technical atau compliance thing karena buat bisnis ini bisa kepake beda-beda. Kita bicara time horizon. Time horizonnya itu apakah dia uh, short term 3 bulan atau mid term sampai long term gitu kan? Atau dan juga termasuk sebenarnya yang paling penting adalah eh, hasil learning ini untuk kemudian improvement, accountability atau justification gitu kan. Nah, dari situ baru kemudian kita bilang bahwa saya tadi komentar di awal Pak Jovian Bapak Ibu, dan evaluation itu nggak bisa single method. Kita sebenarnya sebagai learning impact arsitektur. Ada part tertentu yang misalnya, oh data ini kita butuhkan secara kuantitatif slightly. Tapi untuk mendalam bagaimana memastikan bahwa perubahan ini terjadi, maka kita harus kemudian melakukan metode yang lain. Contoh, kita terbiasa yang common menggunakan metode Kirkpatrick. Kita menggunakan levelnya, ada level 2 0 sampai 3 gitu yang biar berlaku. Tapi itu aja nggak cukup. Kita ingin memastikan apakah ketika kita training ini oh, dia menjadi pemimpin bisnis yang lebih baik atau kelihatan di performance di marketing salesnya atau di operationnya. Maka kita butuh nih pengen tahu apa sih spesifik evidence di lapangan yang dilakukan orang ini sehingga outcome-nya seperti itu. Nah, kita bisa misalnya menggunakan outcome harvesting atau case naratif itu adalah metode yang kita KTM gunakan misalnya untuk menggali sebenarnya apa sih spesifik behavior yang dilakukan dan itu nanti divalidasi oleh stakeholder yang ada di samping kanan kiri si learners itu. Nah, balik ke tadi sebenarnya Bapak Ibu sekali lagi learning impact atau learning evaluation ini suka disalahartikan hanya single method dan kemudian bisa dijelaskan oleh satu variabel aja padahal kekayaan learning program kita kalau kita menggunakan metode yang tepat dengan angle yang berbeda-beda dan beberapa layer confirmation ya terkait dengan kemudian kita butuh membandingkan hasil sebelum dan sesudah misalnya atau kita butuh memastikan bagaimana proses spesifik behavior itu muncul maka menjawab pertanyaan Pak Jovian kita secara metodologi secara kita bisa
identifikasi apakah perubahan ini berasal dari memang atau enggak. Tapi memang kita butuh effort lebih untuk bisa mencapai tujuan ini. Demikian Mbak Dinda. Semoga membantu Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Ivan. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, mungkin ini sudah pertanyaan terakhir, Mas Ivan. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada KTM dan juga Mas Rizky dan juga Mas Ivan karena terlihat ya Bapak Ibu di sini sangat excited dengan topik kita hari ini. Mungkin nextnya kita bisa bahas lagi nih Mas Ivan, biar Bapak Ibu di sini bisa lebih puas ya untuk ngobrol sama Mas Ivan dan juga Mas Rizky. Oke, aku lanjut ke section berikutnya ya. Terima kasih Mas Ivan dan Mas Rizky yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf karena waktunya memang belum cukup ya Bapak Ibu. Semoga kita nextnya ada kesempatan lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Mungkin aku izin juga di sini untuk memberikan sedikit highlight gitu ya terkait dengan apa sih yang sudah disampaikan di sesi kali ini. Yang pertama itu ada dari Mas Ivan nih terkait dengan ini ya SID framework, di mana framework ini tuh menyatakan bahwa talent growth dan system growth itu harus berjalan bersamaan. Jadi memang learning itu sangat penting, tapi kita juga harus mengembangkan potensi tersebut untuk pengalaman individu. Tapi tanpa adanya sistem growth yang berhenti di level individu saja, itu akan kurang berdampak untuk organisasi kita. Lalu yang kedua, ini highlight dari Mas Rizky bahwa untuk aligning L&D with business needs, kita tuh ada 3 step ya. 3 step ini jangan sampai terbalik-balik. Karena kalau misalnya nantinya terbalik nih stepnya, nanti akan hasilnya juga akan berbeda seperti itu. Jadi step yang pertama, kita harus tahu nih bisnis needs itu apa sih yang mau dicari itu apa gitu, yang mau diatasi itu apa. Lalu yang kedua kita defining short term resultnya seperti apa, impactnya yang mau diperbaiki itu seperti apa. Lalu yang ketiga baru kita bisa masuk ke proses learning and development strateginya seperti apa. Dan kita juga harus memastikan gitu ya, harus kita ketahui juga bahwa employee itu engage dengan learning ketika learning itu bisa membantu mereka untuk grow, untuk win dalam pekerjaannya. Dan pastikan juga dalam learning design itu kita menyelipkan sebuah visible growth dalam learning design seperti gamification dan sebagainya yang gunanya untuk membangun engagement employee itu sendiri. Nah, mungkin itu ya poin-poin penting yang ada pada sesi webinar kali ini. Semoga insight saya di sore ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya bahwa rekan saya dari KTM itu akan memberikan informasi nih terkait kesempatan untuk Bapak Ibu berkonsultasi dengan KTM. Nah, ini akan disampaikan di akhir sesi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk stay di Zoom, jangan live dulu karena ada beberapa informasi juga yang ingin kami sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, sesinya ini akan dibawakan oleh Mas Herdi dari Business Development Talenta. Silakan mungkin Mas Herdi untuk menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya untuk Mbak Dinda. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Herdi dari Makari Talenta. Dan di sini mungkin saya akan ada sedikit pembahasan ya, atau mungkin bisa dibilang commercial break gitu ya, terkait dengan Makari Talenta. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa yang cukup familiar gitu ya dengan Makari Talenta, dan mungkin juga ada yang belum. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit membahas pengenalan terkait dengan Makari Talenta itu sendiri. Mungkin di sini akan lanjut ke slide-nya ya. Mungkin boleh dibantu Mbak Dinda. Jadi saya minta izin waktunya ya, 10 sampai dengan 15 menit Bapak Ibu. Oke, boleh. Oke. Oke, boleh dibantu ya. Oke, siap. Oke. Oke, jadi Mekari Talenta ini adalah salah satu sistem yang dimiliki oleh Mekari ya. Jadi kita berfokus untuk membantu proses administrasi HR mulai dari hulu ke hilir. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang
bekerja sebagai HR gitu ya, dan membutuhkan sistem untuk membantu administratif yang dilakukan oleh tim HR itu sendiri di dalam perusahaan. Nah, Talenta ini bisa membantu hal tersebut. Di mana kita membantunya itu yang pertama, mulai dari penyimpanan database karyawan, proses absensi, pengelolaan terkait dengan time management, sampai ke proses perhitungan payroll dan pendistribusian payroll juga. Nah, untuk penggunaan secara sistem Talenta juga dilengkapi dengan beberapa tools tambahan untuk membantu. Yang pertama, mulai dari rekrutmen sampai dengan pengelolaan untuk menilai KPI dari karyawan. Mungkin boleh next. Nah, ini mungkin untuk detail dari modul-modul yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya ketika ingin menggunakan sistem Talenta. Yang pertama, di sini kita akan ada modul terkait dengan core HR. Ini meliputi penyimpanan database karyawan, pengelolaan terkait dengan attendance dan juga time management, sampai membantu ke proses perhitungan payroll dan pengajuan dari reimbursement si karyawan. Lalu untuk modul yang kedua, di sini kita juga punya employee self-service. Jadi administratif yang dilakukan oleh tim HR akan diperbantukan oleh masing-masing karyawan untuk mengelola absensi dan pengajuan-pengajuan seperti cuti, lembur, informasi data pribadi, dan juga slip gaji yang bisa dikelola secara mandiri oleh masing-masing karyawan. Lalu yang kelima, di sini kita juga ada productivity, dan yang keenam juga kita punya flexible benefit. Nah, terkait dengan modul yang ketiga, di sini kita punya strategic HR. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk membantu proses penilaian KPI karyawan yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif gitu ya, yang mungkin sebelumnya masih menggunakan sistem manual, dan untuk saat ini pengen coba gitu ya menggunakan tools berbasis digital, di kita juga sudah sediakan. Jadi nanti Bapak Ibu hanya perlu menyediakan terkait dengan parameter yang akan dinilai. Nanti dari parameter yang sudah dibuatkan, kita akan lakukan proses penilaian sehingga keluar final score gitu ya dari penilaian KPI dari masing-masing karyawan. Nah, mungkin boleh di next lagi. Oke, nah ini mungkin lebih ke pengelolaan terkait dengan scheduler dalam sistem Talenta. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada tim HR yang bergerak di bidang retail, hospitality, di mana shifting itu akan cukup menyulitkan ya ketika semuanya itu masih dikelola secara manual. Nah, di Talenta kita bisa membuat itu menjadi jauh lebih seamless dengan pembuatan scheduling dan juga pengelolaan scheduling melalui sistem dari Talenta. Di mana untuk setiap scheduling yang dibuatkan dalam sistem Talenta itu bisa melibatkan supervisor mereka masing-masing untuk pembuatan jadwal dari masing-masing tim di bawahnya. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, ini mungkin lebih ke gambaran platform Talenta penggunaan di mobile apps-nya ya, atau di aplikasi Talentanya. Di mana untuk penggunaan employee self-service atau penggunaan mobile apps di Talentanya, ini bisa membantu yang pertama adalah proses absensi karyawan, di mana untuk proses absensi karyawan itu kita memiliki dua sistem validasi. Yang pertama itu akan ada face recognition dengan foto selfie, dan juga ada penanda dengan geotagging location. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk memonitoring tim sales di lapangan gitu ya, mereka ada di mana lokasinya, kita bisa tentukan menggunakan fleksibilitas area, atau misalkan ada karyawan yang hanya diperbolehkan melakukan absensi di salah satu titik saja, kita bisa kunci radiusnya. Jadi karyawan hanya diperbolehkan melakukan absensi di lokasi yang sudah ditentukan saja. Begitupun juga untuk pengajuan seperti cuti, lemburan gitu ya, perubahan data karyawan, itu bisa dilakukan oleh karyawannya masing-masing secara mandiri. Sehingga dari tim HR hanya perlu melakukan proses approval-nya saja gitu ya. Jadi nanti semua history, record gitu ya dari pengajuan-pengajuan yang diajukan oleh karyawan bisa tersimpan dengan rapi di dalam sistem Talentanya. Begitupun juga untuk slip gaji. Jadi tim HR juga kalau misalkan saat ini masih mengelola pembuatan slip gaji secara manual, ketika Bapak Ibu menggunakan Talenta, semuanya bisa tergenerate secara otomatis. Gitu ya. Mungkin boleh lanjut. Nah, ini mungkin lebih ke perbandingan ya dari beberapa klien kita yang sebelumnya masih menggunakan sistem berbasis manual untuk membantu administratif HR yang biasanya mereka butuh waktu sekitar 2 sampai 7 hari untuk melakukan proses perhitungan payroll, tapi setelah menggunakan Talenta mereka cukup mengerjakan dalam waktu 5 jam saja dengan jumlah karyawan yang jauh lebih banyak gitu ya. Jadi tim HR bisa menghemat waktu sekitar 93%. Jadi nanti tim HR juga bisa lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya development dan juga strategik dibandingkan hal-hal yang sifatnya administratif. Karena secara administratifnya sudah terbantu dengan menggunakan sistem dari Talentanya. Seperti itu, mungkin boleh di next. Ini mungkin lebih ke testimoni aja ya dari beberapa klien kita. Ini kebetulan ada dari Midplaza Holding, di mana Talenta sudah bisa membantu untuk mengotomisasi sistem gitu ya yang sebelumnya masih berbasis manual, terus beralih ke sistem berbasis digital. Lalu secara perhitungan payroll-nya juga kita bisa bantu jauh lebih cepat gitu ya. Lalu di sini juga
kita juga memberikan pembelajaran gitu ya, atau penggunaan secara sistemnya itu mudah gitu untuk semua karyawan ataupun dari tim HR itu sendiri. Mungkin boleh di next. Nah, ini mungkin lebih ke standarisasi ya, keamanan data yang dimiliki oleh Talenta. Jadi yang pertama itu kita sudah standarisasi ISO, yang kedua itu kita sudah terdaftar di Kominfo, dan yang ketiga nanti kita juga punya NDA, Non-Disclosure Agreement terkait dengan perjanjian keamanan data. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir gitu ya dengan penyimpanan berbasis cloud apakah aman atau tidak, dalam Talenta kita pastikan aman. Karena kita juga punya NDA, jadi kalau amit-amit ya ada kebocoran yang disebabkan oleh Talenta, itu nanti Bapak Ibu bisa minta pertanggungjawaban ke kita gitu ya. Tapi untuk saat ini dari awal kita berdiri sampai saat ini ya di 2025 itu tidak pernah ada kejadian sih. Yang namanya kebocoran data yang disebabkan oleh Talenta. Mungkin boleh next. Nah, untuk Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada kebutuhan gitu ya untuk menggunakan sistem Talenta atau berlangganan sistem Talenta, di sini nanti Bapak Ibu bisa klaim untuk bisa dapat penggunaan Talenta itu free 3 bulan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berlangganan 1 tahun, itu nanti bisa ditambahkan menjadi ditambahkan 3 bulan, jadi total berlangganannya akan terhitung selama 15 bulan. Gitu ya. Mungkin boleh next dari sini. Nah, di sini juga kita ada community. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya yang saat ini sudah menggunakan Talenta atau baru akan menggunakan Talenta, mungkin bisa join ya ke community kita. Di sini kita ada namanya Pula. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa langsung scan atau mau foto dulu gitu ya. Merasa bergabungnya nanti ketika berlangganan sistem Talenta juga boleh. Jadi ini adalah salah satu community yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu terhubung gitu ya antara pengguna Talenta satu dengan pengguna Talenta yang lainnya. Dan di dalamnya juga kita akan ada beberapa event yang bisa diadakan oleh Talenta sehingga Bapak Ibu juga bisa menambah pengetahuan ya atau wawasan terkait dengan high risk ataupun HR. Oke, mungkin boleh di next. Sudah ya? Oke, Bapak Ibu, mungkin ini sekilas terkait dengan Mekari Talenta. Jadi dari kami gitu ya, terutama dari tim business development, ketika ada Bapak Ibu gitu ya tertarik untuk bisa mengekspor talenta lebih jauh, kita menyediakan untuk demo sistem gratis secara online. Jadi nanti mungkin bisa didaftarkan aja gitu ya, alamat email Bapak Ibu atau meninggalkan nomor WhatsApp. Nanti kita akan hubungi untuk kita lanjutkan ke tahapan demo sistem talenta secara online ya. Dan untuk demonya sendiri kita gratis ya, Bapak Ibu. Itu untuk bisa mengeksplor talenta lebih lanjut. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Aku mungkin izin kembalikan lagi ke Mbak Dinda. Terima kasih untuk perhatiannya, Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Mari, Mbak Dinda. Thank you. Oke, terima kasih Mas Herdi. Mungkin langsung ya ke section berikutnya akan dibawakan oleh Mas Aga ya. Silakan Mas Aga. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Linda. Selamat sore, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan rekan-rekan semua. Saya Aga dari KTM Solutions sebagai Strategic Partnership di bidang komersialnya. Mungkin boleh bantu share screen juga ya untuk selanjutnya ini seperti apa. Mohon izin, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Mungkin saya akan berbicara mewakili sebagai KTM. Jadi tadi sudah banyak mendengar ya dari sesinya para pembicara tadi ya, luar biasa sekali dan sudah dirangkum juga highlight-nya oleh Mbak Dinda seperti apa. Nah, Bapak Ibu, Mas Mbak dan teman-teman semua besar harapan nanti kalau misalnya ingin ngobrol-ngobrol lagi boleh banget nih langsung scan saja barcode-nya atau bisa difoto dulu untuk nanti bisa diskusi ya lebih lanjut ya. Karena memang KTM Solutions ini kami banyak membawa line streaming juga ya dari selain dari training atau learning gitu. Boleh next ya Mbak Dinda, mungkin nih sambil nanti akan ada lagi ya, boleh dilanjut dulu. Nah, oke, mungkin menceritakan sedikit ya, KTM Solutions ini apa sih? Mungkin ada yang mengasosiasikan dengan salah satu merek motor ya atau bagaimana, tapi memang ini hanya kemiripan saja untuk nama brandnya. Jadi Bapak Ibu Mas dan Mbak, KTM Solutions itu adalah ekosistem untuk pengembangan talenta dan organisasi yang terintegrasi dan salah satu yang terdepan di Indonesia. Kami brandnya itu memang baru di Agustus tahun lalu, tapi memang secara layanan, secara portofolio itu kami sudah ada sejak tahun 2016. Jadi sudah 10 tahun berdiri, membantu banyak organisasi yang telah bermitra ya kurang lebih ini sudah 430, kemudian juga sudah memberdayakan ya lebih dari 9,2 juta serta memberikan dampak berkelanjutan ya dari sisi dampak sosial tuh kurang lebih 262.000 yang dimana kami ini membawa tuh 3 prinsip utama. Yang pertama itu insight driven, tentunya ini ya kami menawarkan solusi ya dan juga membantu memberikan keputusan kepada mitra-mitra kami itu berbasis data. Yang kedua itu tentunya streamline solution yang dimana solusi yang kami tawarkan ini
sudah dilengkapi ya oleh teknologi dan juga AI. Dan yang ketiga adalah sustainability growth, yang dimana kami juga melihat bahwa pengembangan bisnis yang berkelanjutan itu tentunya perlu berkesinambungan dengan prinsip ya seperti ESG atau yang memang banyak masuknya ke CSR gitu, dan tentunya ini inline dengan bagaimana kita mengkawinkan dampak dan juga strategi bisnis seperti itu. Oke, boleh next. Ya, mungkin menjelaskan lebih lanjut ya dari solusinya. Ini ada tiga, Bapak Ibu dan Mas dan Mbak. Jadi ketika saya mention pengembangan talenta, itu kami banyak fokusnya tuh untuk gimana di talent growth itu kami membantu ya perusahaan itu bukan cuma mengembangkan, tapi dari awal sekali, dari rekrutmennya, kemudian nanti di assess, kemudian nanti juga bisa di mengembangkan retensinya seperti apa, sampai nantinya nih apakah nanti karyawan Bapak Ibu dan Mas dan Mbak itu bisa naik level atau tidak gitu, bisa dipromosikan dan seterusnya. Seperti itu, yang dimana akhirnya ini kami banyak membantu telemanajemen melalui platform unggulan kami yaitu Talentix gitu. Kemudian berlanjut ke sistem growth, yang dimana dari sisi talentnya sudah kami ikut mengembangkan organisasi ini dari sisi strategic advisory atau pengembangan organisasinya, di mana nantinya tuh kami membantu memfasilitasi untuk organisasi-organisasi misalnya untuk membuat roadmap, untuk misalnya membuat policy atau kebijakan ya, atau misalnya nanti untuk blueprint ya untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa, yang akhirnya ini bisa membawa arah ya, atau kita membuatkan peta, kami itu membuatkan peta untuk mitra-mitra kami itu untuk waktu ke depan tuh atau beberapa tahun ke depan tuh seperti apa. Dan terakhir di sisi impact, kami itu ikut membantu organisasi itu gimana sih biar mereka tuh bisa menciptakan dampak sosial yang jelas, berkelanjutan, dan tentunya bisa terukur, bahkan bisa dilaporkan juga gitu ya, yang misalnya nanti ada compliance ke OJK atau misalnya ke lain-lainnya. Tadi saya lihat banyak mitra, industrinya itu dari finance atau dari tech atau dari AI, itu kan memang nanti akan perlu comply juga ya untuk misalnya membuat sustainability report atau impact report gitu, atau misalnya untuk membuat pengukuran dampak itu misalnya kayak gimana sih, apakah menggunakan metode bisnis saja itu kan tidak cukup gitu. Nanti ada metodenya sendiri seperti social return on investment dan seterusnya. Nah, ini perlu karena memang kita tuh tidak cukup untuk menghadirkan dampak sosial berkelanjutan, tapi juga ada pengukuran dan pelaporan yang jelas begitu, yang supaya nantinya ini menjadi cara strategis ya untuk nanti mengkomunikasikan bagaimana organisasi itu dari hulu ke hilir itu bisa membantu talentnya, terus juga nanti organisasinya jelas untuk beberapa tahun ke depan gitu, petanya sudah clear gitu, sampai gimana caranya nanti itu akhirnya dilaporkan gitu. Jadi menarasikan dampaknya itu kami bantu juga seperti itu. Nah, itulah yang memang kami hadirkan ya dari KTM Solution, dari hulu ke hilir ya, yang dari lingkup profesional, dari yang untuk khususnya ini ya mungkin dari yang usianya baru lulus kuliah sampai yang memang sudah pensiun gitu. Jadi kami ikut ngebantu mengadakan pelatihan juga untuk board of directors juga ya, BOD-1 atau BOD-2 dan BOD Women juga tentunya ya. Seperti itu. Next, Mbak Dinda. Oke, ya ini sedikit mungkin dari yang mitra-mitra kami yang telah bekerja sama sejak 10 tahun yang lalu ya. Jadi memang sudah banyak juga yang baik bekerja sama dengan kami dari uh, kementerian dan lembaga pemerintah, kemudian juga dengan perusahaan dan yayasan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu yang di level BUMN atau mungkin swasta, sampai ke NGO dan CSO partners, yang di mana kami membuka peluang ya dan pintu kolaborasi itu untuk semua, karena memang kami percaya untuk mengembangkan talenta, untuk membuat organisasi dan menciptakan dampak berkelanjutan itu perlu bergandengan tangan dan perlu adanya berbagi peran gitu ya, supaya nantinya ada prinsip kerja barengan dan gotong royong serta kolektivisme yang bisa kita ikut kerjakan bersama-sama seperti itu. Oke, next. Ya, baik begitu. Kalau mungkin saya bisa tutup, ini memang kami sekali lagi kami menawarkannya itu namanya ekosistem, dan feel free sekali Bapak Ibu kalau misalnya nanti ingin ngobrol lanjut ya, nanti mungkin dengan Mas Ivan juga salah satunya, nanti mungkin ya besar apa bisa ketemu dengan beberapa tim kami juga ya yang levelnya leaders itu sudah luar biasa sekali pengalamannya. So silakan difoto, silakan di scan barcode-nya juga untuk nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, nanti besar harapan kita bisa dapat bersama, dan tentunya dari sisi kami bisa memberikan solusi yang terbaik ya, yang tentunya berbasis empati, berbasis data, dan berbasis bukti untuk Bapak Ibu semua. Begitu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat sore. Kembali ke Mbak Dinda ya.
Oke, terima kasih Mas Aga atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian hari ini. Ini adalah sesi penutup kita untuk hari ini. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di sini untuk sharing bersama. Semoga kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya Dinda, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.